قال نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang sama kita hormati, kita ta'zimi, kita patuhi nasihat dan petuahnya para habaib, para alim ulama, para asatir, para kesepuhan, wabil khusus orang tua kita, kesepuhan kita, Al-Habib Rasid bin Yahya hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hadir juga Ustaz Jinur Sofa, wali kita Ustaz Mulyadi, Ustaz Mumu Musofa, dan Bapak RT yang tadi disebut namanya. Semuanya kita doakan mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sayyidul Bait yang kita doakan bersama Ustaz Uci beserta istrinya, mudah-mudahan niat mulianya diberi kemudahan oleh Allah. Rangkaian ritual ibadah haji yang akan dijalankan Allah anugerahi menjadi haji yang mabrur, mabrur dan mabrur. Semua yang hadir mudah-mudahan dimudahkan jalan pada bisa ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah bersama keluarga tercinta berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, qori kita membaca dua surat dengan potongan-potongan ayat yang ada di Ali Imran dan surat Al-Hajj. Jadi kita ngaji ini aja malam hari ini, moga cukup sampai jam 1. Haji Mul mau ke Jawa nih, udah gusar ya tadi, 2 menit aja ngomongnya. Uji temen gue kayak gitu tadi. Kita doain Haji Mul mau ke Jawa, selamat perjalanannya. Dan semua saudara-saudara kita yang hadir haul Tanggul, moga mendapat barakah dari Habib Saleh Tanggul Sahibul Karamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pada ayat yang pertama qori kita membaca ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diawali dengan fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Apa maksudnya saudara? Ini qori menyuruh kita, khususnya yang berhaji, untuk bagaimana supaya haji kita mabrur, khususnya Sayyidul Bait. Setidak-tidaknya ada 3 adab yang harus dijalankan oleh siapapun orangnya yang mau berhaji, pengen dianugerahi haji mabrur. Mabrur itu bahasa joglonya diterima. Jadi enggak ada disebutnya hajah mabrurah, begitu enggak ada. Pokoknya mau laki mau perempuan nyebutnya haji mabrur. Sebab yang mabrur ini ibadahnya, bukan orangnya. Kalau hajah orangnya, yang mabrur ini ibadahnya kagak mabrur, kan kasihan.
Jadi yang mabrur itu ibadah. Jadi kalau ngomong ibadahnya, mau laki mau perempuan menyebutnya moga menjadi haji mabrur, bukan orang tapi ritual. Untuk mendapatkan haji mabrur, 3 instrumen pokok harus ada. Tanpa ini kesulitan mendapatkan kemabruran dalam ritual ibadah haji. Ulama besar Mesir, Al-Imam Hasan al-Makhluf, di dalam kitabnya Dalilul Hajj, kami kutip dalam kitab yang kami karang Irsadus Salik tentang manasikul hajj wal umrah, lil hajjil mabrur adabun salasa. Untuk meraih haji mabrur, siapapun mereka yang mau melaksanakan ibadah haji, dia harus ingat-ingat di dalamnya ada 3 adab yang harus dia jalankan kalau pengen benar-benar hajinya mabrur. Di sana diterangkan, saudara, adab qablal hajj, ada adab indal hajj, ada adab ba'dal hajj. Ada adab yang harus dijalankan sebelum berangkat, ada adab yang harus dijalankan ketika pelaksanaan, ada adab yang harus dijalankan pasca berhaji. Ada 3. Secukupnya dari waktu yang ada. Kira-kira kalau dijoglo sampai jam berapa saya disuruh ngomong ya? Jangan ngambulin. Begitu. Saya ngeri nih hidup jadi orang gimana? Oh gitu. Benar-benar sayurnya sayur asem. Sampai nasi uduk matang gitu loh. Gimana? Sampai nasi uduk matang. Sampai nasi uduk matang. Siap. Kayaknya 5 menit lagi. Ustaz kita bisa doain sehat alhamdulillah. Di antara adab sebelum berangkat, tadi Qori membaca menarik, jadi kita ikut Qori aja. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ini kenapa ayat ini diawali dengan lillah? Itu menarik. Kok walillah begitu? Bahkan di Al-Baqarah Allah menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada lillah lagi. Urusan haji ini kok ada kalimat lillah, bahkan ditekan oleh Allah, ditaruh di depan. Walillahi di depan. Ada apa ini? Lillah ditaruh di depan. Saya tahu tadi pada waktu Qori baca ada yang ngangguk-ngangguk. Husnudon saya paham. Gimana guru? Oh, begitu. Ini ngapa ada lillah? Imam Sulaiman Jamal di dalam syarah tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Suyuti, karena yang keduanya Al-Mahalli gurunya, dalam Al-Futuhat Al-Ilahiyah menyoroti ada lillah nih, kata beliau, limada atau fahuma ilaihi subhanahu wa ta'ala ma'anna jami'al ibadati mudafatun ilaihi jalla wa'ala. Ada apa ini? Allah pakai tambahin kata lillah dengan penekanan di depan pada walillahi ala nasi jul bait dan pada wa atimul hajja wal umrata
ada penekanan lillah. Kenapa ini pada haji, pada umroh ada kata lillah? Bukankah seluruh aspek ibadah, apapun ritualnya, sholatkah, zakatkah, Ramadankah yang kemarin kita habis kerjakan, moga semuanya diterima oleh Allah. Bukankah semua ritual ibadah itu kudu lillah? Tapi enggak ada aqimis sholata lillah wa atuz zakata lillah kutiba alaikumus syamu lillah. Enggak ada. Ngapa pada bagian haji ini dan umroh ini Allah tekan betul dengan kalimat lillah? Ini berbicara tentang adabul hajj qabla, adab-adab sebelum kita berangkat haji. Dituntut oleh agama kudu kita benar-benar qasadnya lillah, niatnya benar-benar kudu lillahi ta'ala. Sebab riskan ini haji berbeda dengan selain haji. Orang mohon maaf rajin sholat, lalu demen tahlilan berempat, pakai balak 6 double it, apa namanya tuh? Oh gaple, kayaknya pernah tahu tuh. Itu enggak luntur tuh sholatnya, tuh tukang sholat gaple, enggak jadi cemoohan di mata orang. Tapi coba orang haji, udah haji kayak begitu, coba udah haji tuh begitu. Orang zakat, lalu dia gaplean, enggak dicemooh zakatnya. Orang puasa, dia gaplean, enggak dicemooh puasanya. Tapi haji salah dikit, itu hajinya ketarik. Udah haji padahal orang begitu. Benar nggak? Begitu. Karena itu Al-Quran tekan dengan lillah. Betapa ini ayat menunjukkan wahadihil ayat tufidu ahammiyatan niyah fil haji asyadda makana min sairi ta'ah. Betapa ayat ini memberikan indikasi peranan niat begitu penting, lebih dari seluruh aspek ritual dalam Islam, sehingga Allah tekan dengan lillah, supaya tidak main-main dengan haji ini. Perjalanan yang sekarang sebentar sebetulnya sama dulu. Dulu haji itu gampang, sekarang nyetor langsung berangkat. Zaman dulu kakek-kakek saya begitu, nyetor berangkat, nyetor berangkat. Kita juga ngalamin, cuman setahun saya nyetor, sekarang tahun depan berangkat. Saya juga ngalamin loh begitu. Ini menyetor langsung berangkat, hari nyetor langsung berangkat. Jadi, tapi 6 bulan naik kapal laut, empul di laut, lama. Kalau sekarang dibalik, nunggunya yang lama, waktunya sebentar, begitu. Jadi sama-sama lama. Dulu lama masanya, sekarang lama masanya, sama. Ke masa berangkatnya ini juga sama, masa berangkatnya begitu, saudara. Sampai di sono pada ngaji. Itu yang ngaji-ngaji di Mekah tuh mondok, enggak orang dulu haji karena lama ngaji.
di Palpul di kapal aja ngaji sama kiai. Saya punya guru namanya Syekh Arsuddin Ahmad rahimahullah, pengarang kitab Al-Manqulat fi Tahqiqil Maqalat. Kata beliau, saat saya haji ketemu tuh sama Kiai Syafiadami, saya dialog dalam berbagai hal di kapal itu. Cuman dua yang saya beda dengan Kiai Syafiadami, tidak sepakat adu dalilnya. Begitu kata Yai Arsuddin. Ketika saya ke Jakarta, saya bilang dulu ada nama Arsuddin, itu masih bocah waktu itu, kata Malik. Tapi pintar itu orang, begitu kata Malik Syafiadami. Masih ingat karena dialog di kapal ngaji, begitu. Itu orang dulu begitu. Belum di Mekahnya, nggak ada maktab, namanya Syekh, ngaji sama Syekh. Itu begitu zaman dulu. Tuh kayak gitu. Singkatnya, haji ini kudu pasang niat yang baik. Kepada Bang Uci begitu, niatnya yang lurus, niat. Sebab manusia ke Mekah akan berbeda-beda ketika pulang, tergantung dia punya niat. Kalau yang niatnya ke Mekah pengen tahu cuaca Arab, maka pulang waktu ditanya, aduh panas, berarti yang dia emang niatnya pengen ngecek cuaca. Udah kayak BMKG begitu. Arab mau panas dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen nggak? Tuh begitu. Itu nggak usah ditanya. Mau panas, mau dingin, itu bukan kendali kita. Yang bukan kendali kita, jangan ditanya. Yang ditanya itu di kendali kita, abang nih umroh berapa kali? Begitu, abang nih hajinya apa ifrad, tamattu, apa qiro? Dari ajaran itu yang kayak begitu ditanya. Begitu, ditanya. Tuh onta kakinya berapa, ya kayak begitu ditanya. Nggak usah. Ini tergantung kita niat. Maka Imamul Haddad yang rotibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, lebih-lebih di tanah Betawi, dalam kitabnya Risalatul Muawanah beliau menyatakan, wa alaika ya akhi bi islahi niyatika wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla al-amal fa inna niyata imamul a'mal wal a'mal tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihatan wa fasadah. Kata beliau, saudaraku, upayakan olehmu untuk meluruskan niat, mengecek ulang niat, mentafakuri niat sebelum berhaji. Saya potong begitu. Sebab niat kalau sholat kayak imam, yang namanya haji kayak makmum. Baik buruknya daripada haji itu bergantung kuat pada baik buruknya niat. Sebab baik buruknya makmum bergantung kuat pada baik dan buruknya imam. Maka niat ini adalah imam. Bahkan dalam hadis Ad-Dailami di dalam kitab Musnadul Firdaus meriwayatkan satu sabdanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-niyatu imamul amal wal amal tabi'un. Begitu kata Nabi. Niat itu imam bagi haji, haji makmumnya. Jadi betapa penting niat sampai Allah tekan dengan walillahi. Ini kita berwalahi dulu. Udah matang kan sudut? Belum juga. Baik. Mau aja berapa? Kita baru walillahi. Alan nasi. Begini saudara. Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan
Fi ulumil Quran pada jilid 2 dijelaskan yahtajul mufassir ala kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fannan min fununil ilm. Orang kalau mau terjun dalam Al-Quran mendalami, maka dibutuhkan 14 disiplin ilmu. Tanpa itu akan kesulitan dia memahami Al-Quran. Dari 14 salah satunya ilmu nahwu yang oleh Imam Amriti dijelaskan di dalam Nadham Amriti, wa nahwu aula awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu peranannya sangat penting sebab kalam Allah, kalam Rasulullah sulit dipahami tanpa perangkat gramatikal bahasa Arab. Walillahi 'alan nas. Ala ini apa? Nabi saudara dalam satu hadis yang sahih bicara begini di hadapan para sahabat. Kata Nabi, ayyuhan nas. Dalam satu riwayat ini hadis diucapkan Nabi pada tahun ke-6 Hijriah. Kata Nabi, ayyuhan nas, innallaha subhanahu wa ta'ala qad farada 'alaikumul hajj. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah wajibkan haji sama Anda. Dari mana ini Nabi kata wajibkan? Pakai fardukan. Ini Allahnya nyatakan alan nas, pakai ala. Dari ala Nabi paham bahwa fungsi di sini wajib haji, sehingga Nabi lanjutannya fahujju, ayo pada berangkat haji, ayo pada berangkat haji, ayo pada berangkat haji. Ada sahabat yang ngacung waktu Nabi berpidato. Kata dia, afikuli am ya Rasulullah. Nabi saban tahun kah wajib hajinya. Fasakata Rasulullah SAW. Nabi diam, nggak jawab. Kita tuh jadi murid kalau guru diam, udah jangan diterusin. Ini terus. Nabi nggak jawab. Sebab enggak mau ini pertanyaan. Dia nanya lagi, Nabi, takut kagak denger dia. Apa saban tahun tuh haji wajibnya? Nabi dia sampai 3 kali. Nabi, apa saban tahun? Kata Nabi, lau qultu na'am lawajab wala mastata'tu. Kalau saya jawab iya, Allah bakal wajibin haji saban tahun dan ente kagak mampu. Begitu. Tambah dosa banyak aja kalau saban tahun, ya kan? Begitu. Itu Nabi rahmatnya kepada umat, bil mu'minina raufur rahim. Sallu ala Mustafa. Nabi kita saudara, saya maka walillahi 'alan nas. Kalau ngomong nas, manusia, coba dilihat, mau kaya manusia, mau miskin manusia, manusia juga. Tapi Nabi Al-Quran adalah lanjutan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, ada kalimat manistato'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji kepada semua manusia. Kalau pakai cara Betawi ini, eta kagak, yang mampu-mampu doang. Begitu maknanya. Itu namanya badal ba'ad minal kul. Yang tadinya annas, semua manusia, kata si miskin kudu haji. Alan nas dicabut oleh Allah, manistato'a ilaihi sabila. Kagak, semua manusia kagak, yang mampu-mampu doangan. Nah, ngomongin mampu ini
Standarnya kudu ada. Sebab orang punya sepeda, yang satu punya motor, mampuan mana? Nggak punya motor. Yang punya motor sama yang punya mobil, mampuan mana? Tuh. Jadi mampu ini bagaimana? Maka Islam kudu kasih standar. Kalimat mampu ini masih relatif. Haji dan seluruh rangkaian ibadah dalam Islam semuanya murah, bukan murahan. Ibadah haji itu nggak mahal. Sama seperti seluruh rangkaian ajaran yang diwajibkan sama kita, yang diperintahkan sama kita, semuanya murah harganya. Apa yang mau kita urut? Kurban, coba ukur. Tuh yang namanya kambing sama motor PCX, cek nih warna putih. Gitu. Kira-kira mahal mana? Hah? Tuh motor. Coba betapa banyak muslim motor bisa punya 2, punya 3 di rumahnya, tapi kalau udah Idul Adha istiqomah selalu belinya areng nama tusukan. Ada nggak yang model begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Yang mana nih? Baju apa? Tuh begitu saudara. Lah kan motor mahal bisa. Kalau niat kurban enggak, karena niatnya arang mula metusukan. Istiqomah saban tahun. Kayaknya orangnya ada di sini juga kayaknya. Enggak, itu nuduh tuh, jangan percaya. Ini yang diomongin orang mana-mana yang ada di sini. Tuh begitu saudara. Hatta sama rokok. Tanya tuh yang rokoknya apa? Sampurna. Berapa sebungkus? 35 ribu. Kita potong, hitung rada susah. 30 harga temen. 30 ribu. Nggak dapat. Kalau 30 ribu sebungkus sehari, sebulan berapa tuh? 900 ribu. Itu lagi 30 tuh. Apalagi 35, kita 30 dulu. Dan hitungnya gampang sayanya. 900, ya kan? 900 kali 10 bulan 9 juta. Masih ada 2 bulan lagi tuh, 1.800.000, ya kan? Berarti 10.800.000. Itu belum ditambah 5.000 tadi tuh. Belum. Berarti kan 10 juta. Itu buat rokok doang. Harga kambing Goceng dah. berapa? 5 juta. Berapa? 3,5 juta. Nggak dapat. Nih duit ini ada 11 juta ini. Kira-kira beli kambing dapat berapa? Dua yang gede gue ya. 2. Baik. Kalau dia serius, hari ini beli rokok, besok enggak, taruh. Beli rokok, besok enggak, maka masih ada nyesek tuh duit 5 juta lebih. Kalau dia niat gitu, maka yang ngerokok tuh bakal dituntut di akhiratnya. Ya, orang Islam murah, bukan murahan. Rokok yang mahal Anda kebeli, masa kambing kagak kebeli buat kendara di akhirat? Begitu. Ini biar saya disuruh ngomong, ya saya omongin aja apa aja. Dan saya tidak mau nyinggung orang, enggak. Jadi saya itu pernah ke Seleo, saya urut ke Gopli, Pondok Karen. Ternyata yang lempengan ke Seleo mah dipijitnya sakit, yang kagak ke Seleo mah dipijitnya enak. Maka yang kesinggung tuh kayaknya ke Seleo dah. Jadi murah. Haji, boleh tanya ongkos haji tahun ini berapa? 58. Biar gampang 60 harga teman.
Ya kan, kita naikin 60, 58. Kita ukur haji sama mobil Avanza, mahal mana? Banyak muslim di rumahnya mobil punya 2, kadang punya 3 di Grab car mobilnya, tapi ke Mekah orang nyampe banyak. Tuhan dikasih PHP mulu, pokoknya kalau tanah gua yang dijoglo laku, gua mau haji, udah laku mau beli kontrakan lagi haji kagak. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Begitu. Jadi Tuhan dijanjiin mulu, murah, enggak mal kagak. Bila haji 58, saya gampang 60. Bila kita punya kontrakan gak usah banyak, 5 pintu, tendang 1, bukan pakai kaki, Pakai meteran. masih ada dan gak bakal rugi, enggak bakal tambah susah kagak. Bandingannya begini, bapak-bapak orang joglo nih bagi duit sama saya ini masing-masing 10 juta, katanya buat santunan yatim. Duitnya sama saya buat tidur ke puncak gitu loh, buat ke Anyer, buat jalan-jalan. Bapak-bapak tahu begitu. Kira-kira mau nitip lagi enggak? Kenapa enggak? Enggak amanah. Nah kalau saya bagi tuh duit sama yatim, bapak lihat begitu, bener tuh semuanya gitu. Kira-kira pengen ngasih lagi enggak? Allah begitu. Kita dibagi duit buat haji, demen Allah tuh. Ntar dibagi lagi buat umroh, demen. Yang kayak begitu, demen Allah. Kalau kita buat ke Mekah, buat ke Rasulullah, demen Allah. Nitipin lah, gua pengen nitipin lagi nih karena dia dipakai bener nih. Begitu. Kalau lagi susah aja, larinya keluar Batang. Lagi susah, ada yang kayak begitu. Orangnya ada di sini juga kayaknya. Begitu, lagi susah keluar Batang namanya, Empang Bogor. Kalau lagi susah, dagangnya maju, puncak. Walinya hilang, kurang ajar kayak begitu. Ya Allah, untung baik tuh wali. Gitu. Kalau kita orangnya, lu aja susah datang, begitu. Itu untung wali akhlaknya mulia, mencontoh akhlak Sayyiduna Muhammad. Begitu murah Islam, nggak ada yang mahal. Begitu, nggak ada yang mahal. Begitu murah, tapi bukan murah. Karena itu walillahi 'alan nas, diwajibkan kepada manusia. Hajjul bait, haji ke Baitullah, tapi tidak seluruhnya. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu doang. Nah, ngomongin yang mampu ada 2 nih. Kalimat mampu nih. Ada yang mampu untuk pelaksanaan, ada yang mampu secara niat. Bagi yang duitnya banyak, dia berangkat. Bagi yang enggak punya duit, dia datang di mana temennya walimatus safar, waktunya ada, datang. Mampunya segitu, enggak apa-apa. Ngomong di hati, ya Rob, saya baru kelasnya mampu ngedatangin temen yang mau haji. Sampai sini saya wukufnya, ya Rob. Sampai sini saya mabit di Muzdalifahnya, ya Rob. Sampai sini saya lontar jamronya, ya Rob. Enggak ada. Bila saya pengen kaya dia, beri saya rezeki, ya Rob. Begitu. Jangan kue niatnya payah banget. Saya datang ke walimatus safar, orang dikasih makan, ada enggak? Ini enggak niat ke Mekah. Begitu. Tuan rumah saya belain. Sudah. Ya Rabbana. Ini mau sampai jam berapa Ustaz? Udah makan nggak ya? Udah. Ini baru hari layaran nasi. Gitu, ngomongin nasi kayaknya udah pengen udah aja.
Masyaallah. Saudara yang mampu, maka ada pesan Nabi, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahujja famata fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang cukup harta untuk haji, lalu dia nggak berangkat, entar haji nunggu lama, udah buat modal usaha aja, entar mulu sampai mati. Maka kalau mati boleh pilih agamanya, apa Yahudi apa Nasrani. Islam tolak yang kayak begitu. Maka ayat lanjutannya, faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kita jangan, bagi kita yang nggak punya niat, pokoknya ya Rob, saya pengen ke Mekah ya Rob, pengen ke Mekah ya Rob. Niat. Dan ini penting dan kelas, kita mampunya di niat enggak. Jangan kita berkata begini nih, orang kaya gua mau udah dasar turunannya, gua mau borong untuk haji, nggak mungkin sampai mati juga nggak bakal haji. Dia nggak tahu Tuhan Maha Kuasa, terserah Allah. Ngapa kita hatinya lemah? Lihat Siti Hajar alaihissalam, dia usaha, bahasa Arabnya sa'i, dari sofa ke marwah, marwah sofa, sofa marwah, sampai berakhir di marwah. Nyari air, kewajibannya usaha. Wis kepengen dapetin air, dapatnya dari marwah kagak, dari sofa kagak, antara sofa marwah kagak, dari anaknya. Bisa aja kita haji dari anak kita, minta aja mau Allah, dari teman kita, tetangga kita, apa ngobek, apa terserah. Allah mau kuasa. Teman saya timbang jualan kangkung doang bisa haji, dia dagang kangkung sama kebunnya. Beneran? Benar, Kiai. Bukan canda, serius. Jadi jangan takut, niat yang kencang, niat yang kencang. Ini kalau niat kita kencang, jalannya ada. Bagi kita yang gak punya, ada kabar gembira dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna bil madinati la aqwaman wa fi riwayatin la rijalan ma salaktum fajjan wa la qatantum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Sahabatku, habis perang nih Nabi menang, sebelum masuk kota Madinah bikin tenda. Nabi pidato di hadapan para pejuang, para relawan semuanya. Begitu, para pejuang. Kayak Iran dan nih, lagi perang, kita doain bermenang. Amin. Begitu. Anda jangan terjebak Iran Syiah masih bagus dibanding orang kafir. Si Muslim jangan dijebak-jebak begitu. Muslim masih, kata Ibnu Taimiyah, Muslim biar kata menyimpang masih bagus dibanding orang kafir. Jangan puji Allah aja akan disertai yang bagi rezeki. Begitu kita doain menang, mudah-mudahan Palestina merdeka sepenuhnya, amin ya Rabbal alamin. Begitu. Saudara, kata Nabi, di Madinah ada orang yang Anda perang, dia gak ikut perang. Anda kepanasan, dia gak ikut kepanasan. Anda kedinginan, dia gak kedinginan. Anda luka, dia gak luka. Tapi di mata Allah sama ganjarannya kayak sampean semua. Sahabat kaget, loh perang kagak, ganjarannya gede kayak kita yang perang. Enak dia. Kenapa itu Nabi? Nabi jawab, habasahumul udur. Dia sakit, apinya kenceng, pengen perang bersama Rasulullah, tapi apa daya, badan sakit, niatnya dinilai perang oleh Allah. Maknanya ada lo di Joglo, di mana orang pada haji dia nggak haji,
Dia wukuf di Arafah kepanasan, dia nggak kepanasan. Di Joglo tinggalnya. Dia kedinginan di Muzdalifah nggak kedinginan. Dia lontar jamarot, dia nggak lontar. Tapi sama kayak sampean yang haji dapetin mabrur, berangkat kagak di Joglo aja, kemana-mana aja orang. Tahu nggak jotet? Kan dulu ada tuh jotet. Begitu. Siapa yang mau jaga parkirannya itu? Begitu. Saya curiga menyengir-nyengir nih. Gitu. Tuh, diapalin, ditegesin tuh. Kerengin. Tuh begitu saudara. Ada lo orangnya di Joglo aja nggak kemana-mana, tapi dapat ganjaran mabrur kayak sampean yang pada wukuf di Arafah. Kenapa? Orang punya duit tapi niatnya kenceng, pengen haji. Maka niat ini yang harus kita pasang benar-benar. Niat. Ini satu, biar singkat. Kedua, baca ayatnya 2. Wa'adin fin nasi bil haji. Begitu itu di surat haji. Wa'adini maknanya undang olehmu. Siapa mukhatabnya? Ada 2 tafsirnya. Kata ulama besar Mesir, Siti Syekh Mutwalli Asy'arawi yang makamnya di Dahlia, dalam kitabnya Tafsir Asy'arawi, mukhatabnya bisa saja Nabi Yuna Muhammad SAW. Sehingga undang olehmu wahai Nabi Muhammad semua orang untuk haji. Jadi maknanya kita orang udah dipanggil untuk haji. Jangan sekali-kali kita kata, bang kapan haji? Gua belum dapat panggilan. Ini namanya keliru. Udah dipanggil dari belum lahir, Qurannya udah turun. Kita tuh haji, jawab aja yang jujur, gua belum nyetor. Begitu. Jangan dikata belum panggilan, padahal malas untuk haji, malas, duit mah ada. Beli kontrakan lagi, nggak nyetor haji, beli kontrakan lagi, beli mobil lagi, yang kayak begitu. Udah kita diundang, udah, cuman yang belum nyetornya. Wa'adzin, undang semua orang bil haji untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau pakai tafsir yang satunya, dari zaman Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, wahai orang di timur haji, wahai orang di barat, begitu saudara, suruh haji. Ya, maka kita ini jangan dikata gue belum dapat panggilan. Enggak, udah dipanggil. Orang muslim dari umur 15 tahun diwajibin untuk haji ketika mampu. Karena dengan memasuki umur 15 tahun kita udah balik. Akil balik namanya mukallaf. Kita ditugasi untuk menjalankan perintah agama apapun itu yang diwajibkan. Dengan kita umur 15 tahun. Ini udah 15 tahun belum? Belum, 14 tahun lagi. Itu begitu saudara. Kalau 15 tahun wajib. Kalau kita nggak punya duit, niatnya bisa. Niat. Karena itu yang kita bisa. La yukalliful nafsan illa wus'aha. Niat kita bisa. Niat. Gue pengen haji ya Rob. Gue pengen haji ya Rob. Udah begitu aja. Kita mati dapat ganjaran haji. Saban tahun kita orang miskin dapat ganjaran haji. Asal bila ada orang walimatus safar, kita datang kalau waktunya ada. Kayak begini nih. Yakin aku yakin dengan kita datang nih, Allah kasih jalan keluar pada bisa haji semuanya, bisa umrah. Terserah Allah Maha Kuasa jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. 2 ayat itu kemudian Qori baca Shadaqallahul Adzim. Habis itu dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.